Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang suku banyak, tapi berkenaan dengan yang namanya teorema faktor. Coba dibuka di buku kalian. Jadi di situ ada pengertian teorema faktor. Katanya jika suku banyak fx dibagi dengan x min a bersisa 0, maka ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama di sini katanya x min a adalah faktor dari suku banyak fx dan x sama dengan a merupakan akar dari suku banyak fx. Jadi x min a adalah faktor dari suku banyak fx dan x sama dengan a adalah akar dari suku banyak fx. Yang perlu kalian perhatikan di sini, jadi kalau ada suku banyak dibagikan dengan faktornya, maka sisanya akan sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada suku banyak dibagikan dengan akarnya, maka sisanya pasti sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Kalau kita lihat seperti ini mungkin kalian banyak yang bingung. Kita langsung ke soal ya. Jadi di sini ada jika salah satu faktor dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus a adalah x min 1. Ingat konsep dari teorema faktor tadi, kalau ada suku banyak dibagikan dengan faktornya, itu sisanya pasti sama dengan 0. Begitu juga kalau suku banyak dibagikan dengan akarnya, itu sisanya pasti sama dengan 0. Yang menjadi pertanyaan tentukan nilai a di sini ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kalian bisa pakai Horner atau bisa pakai yang namanya teorema sisa. Kalau pakai teorema sisa, karena dibagi x min 1 berarti pembagi kita x min 1 anggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Terus seperti apa? Tinggal kalian masukkan x sama dengan 1 ke fungsi ini ya, ke fungsi ini, maka nanti sisanya akan sama dengan 0 ya. Ganti saja x nya sama dengan 1. Kalau pakai teorema sisa kemarin, maka bakal didapat a sama dengan 1. Nah, kalau nggak mau pakai teorema sisa, itu bisa kamu pakai yang namanya di sini metode Horner ya. Coba ini kita Hornerkan dulu. Suku banyaknya berapa di sini? x pangkat 3 dikurang dengan 2x ditambah dengan a ya, dibagi dengan x min 1 adalah salah satu faktornya. Berarti kalau kita bagikan dengan x min 1, maka sisanya ini akan sama dengan 0. Oke, kita Hornerkan dulu. Coba kita Hornerkan. Berapa kalau kita Hornerkan? Ambil koefisiennya aja ya, Horner kayak kemarin. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 1. Pangkat 2 ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Pangkat 1 berapa? Min 2. Konstantanya berapa? A. Pembagi kita siapa? Dibagi dengan x min 1, berarti dibuat x min 1 dianggap sama dengan 0, berarti pembagi kita ialah x sama dengan 1. Berarti pembagi kita ialah x sama dengan 1. Oke. Oke, 1 turun ya. 1 turun, 1 dikali 1, 1. 1, ini ditambah, ini untuk kolom sisa. Lupa ini untuk kolom sisa, karena sisanya sama dengan 0, berarti ini akan sama dengan 0 ya. 1 dikali 1 itu 1, min 2 ditambah 1 itu min 1, min 1 dikali 1 min 1 ya. Jadi sisanya tinggal apa? A min 1. Karena sisanya sama dengan 0, maka dianggap A min 1 anggap sama dengan 0. Berarti dapatlah di sini A sama dengan 1 ya. Jadi dapat benar. Caranya bisa pakai Horner, bisa pakai teorema sisa jika salah satu faktor atau akarnya sudah diketahui. Oke. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di sini gimana cara menentukan akar dan faktor jika akar dan faktornya itu belum diketahui. Sebagai contoh, ini ada soal akar-akar dari persamaan x pangkat 3 min 2x plus min 5x
min 6 diantaranya, berarti kita disuruh mencari akar ya. Kalau pangkat 2 enak kamu cari akarnya, tinggal kamu faktorkan saja. Nah ini pangkat 3, berarti gimana cara menentukannya? Terpaksa kita pakai yang namanya teorema faktor. Jadi cari satu persatu. Caranya seperti apa? Kita tulis dulu di sini. Yang kamu perhatikan di sini ialah faktor dari konstanta. Jadi saya akan menjelaskan cara menentukan akar dan faktor dari suku banyak ya. Jadi kalau disuruh mencari akar atau disuruh mencari faktor dari suku banyak yang derajatnya 3 ke atas, derajat 3, derajat 4, derajat 5, itu nggak bisa langsung kayak derajat 2 yang kamu faktorkan. Jadi caranya di sini kamu cari faktor dari konstanta. Dalam hal ini siapa konstanta kita? 6. Faktor dari 6 itu apa saja? Plus minus. Jadi pakai plus minus ya. 1 dikali 6. Benar ya? 1 kali 6. Terus siapa lagi faktor dari 6? Ialah 2 dikali 3. Nah, jadi kamu cobalah satu persatu di sini pakai Horner atau pakai teorema sisa boleh. Yang sisanya sama dengan 0 itulah jawabannya. Ya, coba kita coba. Kita pakai Horner di sini. Berapa suku banyaknya? Koefisiennya kita pakai Horner ya. 1, pangkat 2-nya berapa? 2. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1-nya berapa? Min 5. Konstantanya berapa? Min 6. Kita Hornerkan di sini ya. Kita coba satu persatu. Pokoknya di sini sisanya di sini harus sama dengan 0. Karena teorema sisa dan teorema faktor tadi kan harus sisanya sama dengan 0. Mulai dari pertama. Pembagi pertama kita ialah X sama dengan 1. Jadi ini kita coba plus minus 1 itu kan 1 sama min 1. Kita coba satu persatu ini. Nah ya, kita Hornerkan 1 dikali 1 berapa? 1. Kalau ditambahin berapa di sini? 3 ya. 3 dikali 1 berapa? 3. Berapa kalau ditambahin ini? Min 5 tambah 3 min 2. Min 2 dikali 1 berapa? Min 2. 0 enggak sisanya ini? Enggak, bukan 0. Berapa sisanya di sini? Min 8. Berarti X sama dengan 1 bukan akarnya. Kamu cari lagi. Pokoknya sisanya sama dengan 0. Nah ya, kita hapus dulu karena dia bukan akar. Berarti X sama dengan 1 bukan akarnya ya. Nah, coba semuanya ini dicoba ya, dari plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6 ini kamu coba. Lagi, kalau 1 bukan akar berarti coba X sama dengan min 1. Ya, min 1 ya. 1 dikali min 1 berapa? Min 1. 2 ditambah min 1, 1 ya. 1 dikali min 1 berapa? Min 1. Min 5 min 1, min 6 ya. Min 6 dikali min 1 berapa? 6. Benar nggak sisanya 0? Benar, berarti dapat akar yang pertama. Berarti benar X sama dengan min 1 itu merupakan akar dari suku banyak ini. Oke, nah kalau seandainya hasilnya sudah terbentuk pangkat 2, coba kita tulis dulu. Berarti hasilnya ini apa? Hasilnya berupa ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, berarti ini konstanta. Coba kita tulis dulu hasilnya. Hasilnya berapa ini? X kuadrat ditambah dengan X dikurang dengan 6. Nah, karena hasil baginya sudah X pangkat 2, gak perlu lagi kamu Hornerkan, tinggal kamu faktorkan seperti biasa aja. X kuadrat berarti perkalian antara X sama X. 6, berapa perkalian 6 itu? 3 kali 2 ya, supaya dapat plus 1, berarti ini plus, ini jadi min. Nah, berarti dapatlah kita di sini. Jadi Horner itu berhenti kalau hasil baginya sudah terbentuk pangkat 2, karena kalau X pangkat 2 kan bisa difaktorkan seperti biasa ya. Jadi dapatlah di sini. Kalau misalnya ditanya faktor, berarti faktor dari suku banyak itu siapa aja? X min sama dengan min 1 datang dari mana? X sama dengan min 1 itu dari X plus 1. Terus berapa lagi faktornya? X plus 3. Terus siapa lagi faktornya? X min 2. Seperti itu. Kalau ditanya akar, berarti akarnya seperti apa? X plus 1 berarti
dianggap sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan min 1 yang ini. Terus siapa lagi? X plus 3 dianggap sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Terus ini X min 2 juga dianggap sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Berarti akarnya berapa? Min 1 min 3 sama 2. Mana min 1 min 3 sama 2? Berarti jawabannya adalah C, seperti itu. Oke, jadi mencari akar dan faktor itu kamu coba satu persatu. Nah, sekarang ini ada soal lagi. Katanya di sini tentukan akar-akar dari suku banyak. Jadi ingat, kalau suku banyak pangkatnya sudah lebih daripada 2, pangkat 3, pangkat 4, seperti itu, kita nggak bisa langsung menentukan akar dan faktor. Terpaksa kita harus menggunakan metode Horner. Kita cari satu persatu yang sisanya sama dengan 0. Oke, ini pangkat 3. Selalulah kamu ambil dari faktor dari konstanta. Dalam hal ini konstanta kita siapa? 2. Terus dulu faktor dari 2 itu berapa? Plus minus 1 dikali dengan plus minus 2 ya. Jadi kita pakai plus minus 1 dikali 2. Ada lagi gak faktor dari 2? Nggak ada kan? Nah, sekarang kita hornerkan seperti tadi. Berapa hornernya? 3, pangkat 3, pangkat 2 nya 2, pangkat 1 nya min 3, konstantanya min 2. Oke, kita hornerkan. Kita coba satu persatu. Sisanya di sini harus sama dengan 0 ya. Kita mulai dulu dari X sama dengan 1. 3 dikali 1 berapa? 3. Tambahin berapa ini? 5 ya. 5 dikali 1 berarti 5. Kalau ditambahin berapa ini? 2 ya. 2 dikali 1 berapa? 2. Benar nggak sisanya 0? Benar, sisanya 0. Nah, sekarang berarti hasilnya gimana hasilnya? Sudah terbentuk X pangkat 2 belum? Hasilnya berarti ini konstanta X pangkat 1, berarti ini X pangkat 2. Oke, hasilnya karena sudah terbentuk X pangkat 2, maka kita langsung faktorkan seperti biasa ya. Berarti hasilnya jadi 3x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah lagi dengan 2. Bisa nggak faktorkan langsung seperti ini? Kalau nggak bisa faktorkan langsung, gimana caranya? Kalau nggak bisa faktorkan langsung, maka karena di sini depannya di sini ada 3, selalu saya ajarkan 3 ini kamu tarik ke belakang sini ya. Kalau tidak bisa faktorin langsung, berarti x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah lagi dengan 3 dikali 2 berarti 6. Oke, faktorkan. X kuadrat perkalian x sama x. 6 perkalian berapa? 3 kali 2, berarti plus ya, karena di 7 adalah min plus 5. 3 kali 2 itu 6, 3 tambah 2 itu 5. Tapi jangan lupa, dapat 6 ini dari mana? Dapat 6 ini gara-gara kamu kalikan 3 ke belakang kan? Maka hasilnya bagikan lagi dengan 3. Ini bagikan lagi dengan 3. Berarti faktornya seperti apa? X ditambah 3 dibagi 3 bisa ya, 1 dikali 3 dibagi 2 bisa nggak bisa, berarti 3 ini tarik ke depan, berarti 3x ditambah dengan 2. Oke, jadi kalau ditanya faktornya, faktor dari suku banyak itu apa faktornya? X sama dengan 1. Datang dari mana X sama dengan 1? Itu dari X min 1. Karena seperti ini, X min 1 dianggap sama dengan 0, X sama dengan 1 ya. Terus siapa lagi faktornya? X plus 1, berarti X plus 1. Terus siapa lagi faktornya? 3x plus 2 ya, berarti ini 3x ditambah dengan 2. Nah, ini faktor. Kalau ditanya akar, berarti akar suku banyak itu apa aja? X min 1 dianggap sama dengan 0, berarti akarnya X sama dengan 1. Terus X plus 1 dianggap sama dengan 0, berarti akarnya X sama dengan min 1. Terus ini 3x plus 2 dianggap sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 2, berarti x ini sama dengan min 2 per 3 ya. Berarti x sama dengan min 2 per
3. Nah, seperti itu cara mencari akar dan faktor dari suku banyak yang pangkatnya sudah lebih daripada 2 ya. Jadi kamu tes satu persatu. Oke, lanjut lagi, itu buka di buku kalian halaman 301 nomor 6. Nah, ini polinomnya akarnya sudah diketahui ya. Katanya di sini jika polinom x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus p sama dengan 0 memiliki sebuah akar. Nah, jadi akarnya sudah diketahui, enak. Kalau kayak tadi kan akarnya belum diketahui, kita disuruh mencari akar-akarnya. Nah, ini salah satu akarnya sudah diketahui 2. Yang menjadi pertanyaan, tentukan akar lain dan nilai p. Kita tambah ya, akar lain dan nilai p nya berapa, seperti itu. Oke, kita coba jawab. Nah, karena akarnya sudah diketahui, jadi enak ini, langsung kamu hornerkan saja. Berapa ini? 1, pangkat 2 nya min 1, pangkat 1 nya min 32, x pangkat 1 nya min 32, konstantanya p. Dibagi dengan berapa? Karena salah satu akarnya sudah diketahui, berarti enak ini. Berarti dibagi x sama dengan 2. Karena x sama dengan 2 akar, maka kalau ditanya sisanya ini pasti sama dengan 0 ya. Rasanya ini enggak ada jawabannya nanti ya, di pilihan gandanya ini. Oke, 1 kita hornerkan, 1 dikali 2 itu 2, min 1 tambah 2 berapa? 1 ya. 1 dikali 2 itu 2, min 32 ditambah 2 itu berarti min 30. Min 30 dikali 2 min 60. Berarti sisanya berapa ini? P min 60. Karena katanya tadi akar, maka sisanya sama dengan 0. Berarti dapatlah di sini P min 60 sama dengan 0. Berarti dapatlah nilai P sama dengan 60. Nah, dapatlah nilai P sama dengan 60 seandainya ditanya nilai P. Tapi yang ditanya akar lain. Nah, coba kita buat dulu. Berarti hasil baginya ini jadi konstanta x pangkat 1, x pangkat 2. Karena hasil baginya sudah terbentuk x pangkat 2, berarti sudah gampang, langsung aja kamu faktorkan. Berarti hasilnya jadi x kuadrat ditambah dengan x min 30 ya. Oke, faktorkan. Berapa ini kalau difaktorkan? X kuadrat berarti x sama x ya, 30 itu berarti 6 dikali 5. Supaya dapat 1 berarti ini plus, ini jadi min ya. Berarti dapatlah x min 6 anggap sama dengan 0, berarti x sama dengan min 6 akar yang kedua. Atau x min 5 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Berarti akar lainnya berapa? Min 5 sama min 6 sama 5 ya. Jadi akar lainnya itu min 6 dan 5 ya. Itu enggak ada di pilihan gandanya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu materi tentang teorema faktor. Jadi kesimpulannya, teorema faktor itu kalau seandainya ada suku banyak, itu dibagikan dengan faktornya atau dibagikan dengan akarnya, itu sisanya pasti sama dengan 0 ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, untuk mencari akar dan faktor dari suku banyak yang derajatnya sudah lebih daripada 2, berarti kamu harus menggunakan metode Horner atau teorema sisa. Kamu coba satu persatu dari faktor dari konstanta pakai Horner atau pakai teorema sisa, sisanya harus sama dengan 0. Seperti itu ya, seperti tadi. Oke, sekarang kita masuk bab yang baru lagi ya, yaitu akar-akar dari suku banyak atau persamaan suku banyak. Jadi persamaan suku banyak ini ada 2 macam yang sering keluar. Jadi ini persamaan pangkat 3, jika ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx plus d sama dengan 0. Karena di sini x pangkat 3 akarnya ada 3, jadi x1, x2, x3. Kalau ditanya jumlah akar-akar, berarti x1 ditambah x2 ditambah x3 rumusnya min b per a. Kalau ditanya hasil kali akar-akar, x1 kali x2 kali x3 itu rumusnya adalah d per a ya, d per a. Oke. Lanjut yang kedua. Seperti ini
ini kalau misalnya pangkatnya itu pangkat n ya, jadi kalau misalnya jumlah akar-akar itu min b per a, kalau hasil kali akar-akar itu d per a. Ingat catatan di sini plus minus itu jika n pangkat genap itu positif, jika n pangkat ganjil itu negatif. Gimana cara mencarinya itu kita langsung bahas ke soal ya, gimana cara penerapannya. Oke, sekarang seperti ini katanya jumlah akar-akar dari persamaan 3x pangkat 3x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat min 4x sama dengan 0. Di sini jumlah akar-akar. Sekarang karena di sini x pangkat 3 otomatis akarnya ada 3, x1, x2 sama x3. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apakah kami harus mencari akar ini satu persatu pakai metode Horner seperti tadi? Enggak, karena di sini enggak ditanya berapa akar-akarnya. Jadi kalau ditanya berapa akar-akarnya, berarti kamu harus dicari x1-nya berapa, x2-nya berapa, x3-nya berapa, atau akar satunya berapa, akar kedua berapa, akar ketiga berapa. Tapi di sini enggak ditanya berapa saja akar-akarnya, tapi jumlah akar-akar. Jadi seperti ini tadi ada persamaan suku banyak. Kalau ada ax pangkat 3 ditambah dengan bx kuadrat ditambah dengan cx ditambah dengan d sama dengan 0. Kalau ditanya jumlah akar-akar x1 tambah x2 tambah x3, rumusnya apa tadi? Min b per a ya. Karena di sini nggak ditanya berapa x1, berapa x2, berapa x3, beda dengan soal yang tadi. Karena ditanya kan cuma jumlah akar-akar, maka langsung aja ini. Berarti kalau di sini kita jawab, berarti jumlah akar-akar x1 ditambah x2 ditambah dengan x3 itu rumusnya min b per a. Berarti sama dengan min. Berarti ini nilai a itu di depan x pangkat 3. Ini nilai B, ini nilai C, C itu di depan X. Konstantanya ada nggak? Nggak ada, berarti nilai D sama dengan 0 ya. Min B, B-nya berapa? B-nya di situ 4 per A. A-nya berapa? A-nya 3. Berarti jawabannya min 4 per 3. Ini berarti E ya. Lanjut soal nomor 10. Jika salah satu akar dari persamaan suku banyak ini jika salah satu akar dari persamaan suku banyak ini 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 2x min 3 adalah setengah, maka tentukan hasil kali akar-akar. Karena di sini x pangkat 3 akarnya pasti ada 3. Nah, ini sudah diketahui salah satu akarnya. Kita misalkan di sini x1-nya ya, x1-nya sudah diketahui setengah. Yang ditanya hasil kali akar-akar. Sekali lagi, soal ini enggak diminta berapa akar-akar yang lain, berapa x2 dan berapa x3, enggak diminta hasil kali akar-akar. Berarti hasil kali akar-akar yang lain. Berarti kita disuruh nyari x2 dikali dengan x3. Berarti apakah kita harus mencari berapa x2 dan berapa x3? Enggak, karena enggak diminta berapa nilai x2 dan berapa nilai x3 kayak soal-soal sebelumnya. Berarti pakai rumus yang tadi kan sudah dikasih tahu operasi akar tadi. Kalau ada ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah dengan d sama dengan 0. Kalau ditanya jumlah akar-akar, tadi rumusnya apa tadi? Min B per A. Kalau ditanya hasil kali akar-akar, ini rumusnya apa di sini? Min D per A ya. Nah, sekarang yang ditanya x2 dikali x3, nggak mungkin kita pakai rumus ini karena di sini jumlah, sedangkan yang di sini hasil kali ya. Berarti hasil kali akar-akar terpaksa kita pakai konsep yang kedua. Berarti x1 dikali x2 dikali x3. Apa rumusnya? Min D per A ya. Berarti ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C, ini nilai D ya. Min D per A berarti min 3 per A. A-nya berarti 2 ya. X1 nya kamu masukin, sudah diketahui salah satu akarnya setengah. Berarti ini setengah dikali x2 dikali x3, nilainya sama aja dengan 3 per 2 ya.
berarti X2 dikali X3 itu sama aja dengan berapa? 3/2 dibagi dengan setengah ya. 3/2 dibagi dengan setengah. Ingat, berarti 3/2 kalau dibagi setengah sama aja dikali kebalikan. Kebalikan setengah berarti 2/1. Ada yang bisa dihilangkan? 2 dan 2 ini habis, berarti ini jawabannya adalah 3 ya. Berarti X2 dikali X3 jawabannya adalah 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, persamaan operasi akar ini kalau seandainya untuk mencari akar dan faktor, kalau akar sama faktornya itu kamu disuruh mencari akar-akarnya adalah, berarti kamu pakai jalan Horner tadi. Kamu cari satu persatu yang sisanya sama dengan 0. Tapi kalau ditanya cuman jumlah akar-akar atau hasil kali akar-akar, pakai aja rumus persamaan dari polinom ya, yang X1 tambah X2 tambah X3 min B per A, X1 kali X2 kali X3 min D per A, seperti itu. Oke. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.